Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Hoyrul Amalia dari kelas MN22C. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Materi kali ini yaitu Risk and Return. Apa itu Risk and Return? Risk atau resiko dalam investasi merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian atau fluktuasi nilai investasi. Sementara itu, return pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi. Biasanya dinyatakan dalam persentase dari jumlah investasi awal. Hubungan antara risiko dan pengembalian adalah fundamental dalam dunia investasi. Umumnya, semakin tinggi risiko yang diambil, semakin tinggi potensi pengembalian yang dapat diperoleh. Selanjutnya yaitu fungsi risk and return. 1. Pengukuran kinerja investasi. Risk dan return digunakan untuk mengevaluasi kinerja investasi dan membantu investor dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu diversifikasi portofolio. Memahami risiko dan return memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka guna mengurangi risiko total. Yang ketiga yaitu penentuan strategi investasi. Investor dapat merumuskan strategi investasi berdasarkan toleransi risiko mereka dan target pengembalian. Adapun ciri-ciri risk and return. Ciri-ciri dari risk yaitu ketidakpastian hasil investasi dapat diukur dengan deviasi standar, beta, atau value at risk, berhubungan dengan volatilitas pasar. Untuk return yaitu dinyatakan dalam bentuk persentase. Terdapat berbagai jenis return seperti return historis, ekspektasi return, dan return aritmetika. Dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi risk and return. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Resesi atau pertumbuhan ekonomi mempengaruhi performa pasar secara keseluruhan. Yang kedua yaitu volatilitas pasar. Tingkat fluktuasi harga di pasar dapat meningkatkan risiko. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan fiskal dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu dalam ekonomi. Yang selanjutnya yaitu sentimen investor. Keputusan investasi sering dipengaruhi oleh psikologi pasar dan sentimen umum terhadap kondisi ekonomi. Adapun hubungan antara risk and return. Hubungan antara risiko dan return bersifat linier dalam kondisi pasar normal. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan, semakin tinggi pula risiko yang dihadapi. Konsep ini tercermin dalam istilah high risk, high return, di mana tingginya risiko yang ditanggung akan membawa peluang hasil yang besar pula. Hubungan antara risiko dan pengembalian dapat dijelaskan dengan prinsip bahwa investor harus menerima risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar. Ini sering digambarkan dalam kurva efisiensi yang menunjukkan trade-off antara risiko dan return. Selanjutnya yaitu linearitas hubungan risk and return. Semakin tinggi return, semakin tinggi resiko. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan, semakin tinggi pula resiko yang dihadapi. Ini berarti bahwa investor yang ingin mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi harus bersedia mengambil resiko yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu portofolio dan risiko standalone. Risiko standalone adalah risiko yang dihadapi jika seorang investor hanya mengadakan satu aset. Sementara itu, risiko portofolio adalah kombinasi risiko semua aset dalam portofolio. Analisis risiko seperti ini membantu investor memahami bagaimana risiko individual dapat diintegrasi ke dalam portofolio keseluruhan. Adapun strategi mitigasi. 1. Diversifikasi portofolio. Menempatkan dana ke dalam berbagai jenis aset untuk mengurangi dampak kerugian dari satu aset tertentu. Diversifikasi portofolio dapat mengurangi resiko total dengan mengalokasikan dana ke berbagai jenis aset yang tidak berkorelasi satu sama lain. Yang kedua yaitu asuransi. Menggunakan produk asuransi untuk melindungi investasi dari kerugian tak terduga.
Asuransi dapat memberikan perlindungan kepada investor dalam situasi ketidakpastian. Yang ketiga yaitu analisis fundamental dan teknikal. Melakukan analisis menyeluruh terhadap aset sebelum berinvestasi untuk memahami potensi resiko dan pengembaliannya. Analisis ini membantu investor membuat keputusan yang lebih informatif dan strategis. Selanjutnya yaitu contoh kasus dan strategi investasi. Contoh-contoh investasi yang memerlukan pemahaman tentang risk and return termasuk 1. Investasi saham spekulatif. Investasi saham spekulatif memerlukan risiko tinggi tetapi berpotensi mendapatkan imbal balik besar. Investor harus siap dengan peluang rugi yang juga besar. Yang selanjutnya ada forex atau foreign exchange market. Forex adalah contoh investasi berisiko tinggi karena nilai mata uang rentan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi kondisi politik dan ekonomi di suatu negara. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, dalam dunia investasi, pemahaman tentang risk and return sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Investor perlu mengevaluasi toleransi risiko mereka dan memilih strategi investasi yang sesuai dengan tujuan finansial mereka. Dengan memahami hubungan antara risiko dan pengembalian, serta menerapkan strategi mitigasi risiko, investor dapat meningkatkan peluang keberhasilan investasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.